Excellencies, ladies and gentlemen, Karangasem is also renowned for its traditional Rejang dance, found in nearly all its customary villages. For this year's Piadaje, they present a unique creation titled Rejang Sri Mesari. Sri means prosperity and Mesari means blessing or success. Inspired by the Rejang dance of Susuan customary village, this performance depicts the grace and gentleness of young woman, expressing gratitude to Hyang Giri Tohlangkir for the abundant blessing bestowed upon the Karangasem people. These dancers wear distinct costumes and perform with traditional scarves. Di barisan berikutnya ditampilkan gebuk ending yang juga merupakan tradisi budaya khas Karangasem. Gebuk ending merupakan kesenian rakyat yang menjadi ciri khas di desa Pekraman Seraya. Kesenian ini merupakan salah satu jenis tarian persembahan yang difungsikan sebagai media ritual untuk memohon kesuburan serta memohon turunnya hujan pada saat musim kering atau kemarau panjang tiba. Mekebuk dimainkan oleh penari laki-laki dengan aksi-aksi bertari. Pray for fertility and rain during long droughts. Male dancer inhibit the mouth combat, skillfully wielding ratten stick, nabok, and seal or ending. The performance requires not only physical skill, but also courage and spiritual resilience. Sebagai upaya pelestarian terhadap kesenian tradisi yang hidup di desa adat, Duta Pet Air Kabupaten Karangasem menampilkan ini sangat erat dengan acara wali dan usaba yang ada di Kabupaten Karangasem. Lakon yang dibawakan mengisahkan Raja Karangasem, Anak Agung Anglura Ketut Karangasem, yang didampingi oleh Purwita Puri dan juga para abdi tunggala. Ketiga, media akan melakukan prosesi usaba damsil sebagai sarana pemahaman jagat. Ungkapan rasa syukur kepada Ida Sang Yang Widi atas anugerahnya kepada masyarakat Karangasem sehingga menjadi gemah limpah wahid minawi. Masyarakat sejahtera tak kekurangan sandang dan pangan. And to preserve the traditional arts that are still alive in customary traditions, the Karangasem delegation also presents Topeng Pancer, a classical mass band performed by 5 dancers, each representing different characters. This performance is often featured in religious and cultural ceremonies, particularly those connected to the royal line in Karangasem. The storyline recounts King Anak Agung Anglura Ketut Karangasem, accompanied by his ministers and followers, witnessing the sacred Usaba dance ritual as an expression of gratitude to the Ida Hyang Widi Wangsa for bestowing abundance and prosperity upon the people of Karangasem. Sebagai sajian penutup, Kabupaten Karangasem menampilkan garapan tematik dengan judul Jempana Mesela. Jempana merupakan singgasana atau tempat suci bagi dewa yang diusung dalam upacara melasti, manifestasi Panca Dewata dalam bentuk pratima dewa-dewi diletakkan di Jempana serta diusung saat upacara melasti. Jempana juga bisa merujuk pada prosesi manda, Group International of Grand Blagadur Orchestra. Hadirin, demikian tadi penampilan dari Kabupaten Karangasem. Hadirin, selanjutnya mari kita saksikan persembahan dari Kabupaten Jawa Barat.
hamparan hutan atau wana yang luas atau jimbar. Ada mitologi yang berkembang di kalangan masyarakat setempat bahwa hutan luas ini dijaga oleh naga besar. PRAYA Kabupaten Jembrana diawali dengan sajian garapan tematik berjudul Jimbar Wana. Garapan ini terinspirasi dari objek flora dan fauna dari hutan Jimbar Wana. Inspirasi ini selanjutnya dikemas menjadi karya kreatif dengan mengkombinasikan gerak tari, kostum karnaval, serta beberapa kreasi inovasi untuk membangun karya estetika yang merepresentasikan semangat Jembrana sebagai bumi mengepung. Musik iringan garapan ini merupakan kolaborasi instrumen jego, kendang. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Jembrana Regency. Jembrana is located in the western region of Bali, often referred by the local as Bali Kau. The name Jembrana originates from the term Jimbar Wana, where Jimbar means fast and Wana means forest. This expansive forest is home to rich flora and fauna, and mythologically protected by a giant serpent. This last wild nurse is believed to be the origin story of Jembrana Regency. Dan Gebogan akan kita saksikan bersama barisan tari joget. Tari joget yang merupakan salah satu tari pergaulan rakyat Bali. Biasanya tari ini dipentaskan dalam acara sosial masyarakat seperti acara pernikahan, pada musim sehabis panen, dan hari-hari raya tertentu untuk menghibur masyarakat. Tari joget ini menjadi tari pergaulan masyarakat Bali yang kemudian menjadi tradisi. Namun kali ini Jembrana membawakan tari kreasi pejogetan yang mengambil ciri khas dari tari joget khas Jembrana yang memiliki gerak dan kostum berbeda dari joget-joget lainnya di Bali. Tari kreasi pejogetan ini diiringi dengan ensemble Bumbu Gebyok, yaitu salah satu gamelan khas Kabupaten Jembrana. Untuk mengiringi tarian joget, gamelan Bumbu Gebyok dilengkapi dengan beberapa instrumen seperti kendang, kecek, tawa-tawa, suling, reog bambu, serta gong, kelenang, dan klentong. Penggunaan instrumen-instrumen ini dimaksudkan untuk menghasilkan garapan iringan tari yang dinamis dan energik sebagai ciri khas tari joget Jembrana. Excellencies, ladies and gentlemen, for the next Jembrana delegation present the Joget Dance, a traditional social dance from Bali, typically performed at community events such as weddings, post-harvest festivals, and certain holidays. Joget is widely embraced as a dance of interaction and festivity. And in this PRAYA, Jembrana showcases a creative variation of a Jogetan choreography which highlights the distinct movements and custom unique to Jembrana's version of Joget. This creative piece is accompanied by the Bumbu Gebyok ensemble. This Bumbu Gebyok is a traditional gamelan ensemble originating from Jembrana Regency. To accompany the Joget Bumbung dance, several other instruments are added such as kendang, kecek, tawa-tawa, suling, reog bambu, gong, kelenang, and kelentong.
The arrangement aims to produce a dynamic and energetic musical score that capture the spirit of Jembrana's joget tradition. Dan selanjutnya Kabupaten Jembrana menampilkan kesenian khas daerahnya yakni kesenian Berko, hiburan yang hidup dan berkembang di Tempek Munduk Jati, lingkungan Pancardawa, Kelurahan Kendam, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Kesenian ini merupakan hasil perpaduan ketabahan, tarian, sama kekejuan. Kesenian ini diperkirakan lahir pada tahun 1920-an. Kekhasan dari tari ini terletak pada penyajiannya yang menggunakan tari kebiar condong dan kebiar dang. And following the Jembrana contingent present a regional folk art form known as Berku. Berku is lively traditional performance that involved in Tempek Munduk Jati in the Pancardawa neighborhood of Kendam Village, Jembrana district. This art combines percussion, music, dance, and kekidungan Balinese traditional vocal poetry. Originating around the 1920s, the Berko performance uniquely features kebiar condong and kebiar dang dance. One simple village entertainment after farming or gardening, Berko has now become one of the signature cultural assets of Jembrana Regency. Dan selanjutnya, sajian garapan tematik berjudul Jimbarwana yang terinspirasi dari objek flora dan fauna dari hutan Jimbarwana. Inspirasi ini selanjutnya dikemas menjadi karya kreatif. Your Excellencies, ladies and gentlemen, and now Jembrana is present the thematic performance titled Jimbarwana, inspired by the flora and fauna of the Jimbarwana forest. This presentation fuses dance, carnival-style costumes, and creative elements of the craft and aesthetically rich piece that also reflect Jembrana's identity as the land of Makapung, traditional buffalo races. The musical accompaniment is collaborative composition featuring jagok, kenang beduk, jimbe, kenang Bali, and other instruments to evoke Jembrana's signature atmosphere.
Gendong Brana. Hadirin selanjutnya Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng disebut sebagai Bumi Panji Sakti, memiliki keragaman seni budaya yang tak kalah menariknya. Pet Ayo kali ini diwakili oleh Sakabalo Gurnita, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, yang menampilkan beragam keunikan budaya Bali Utara. Pet Ayo diawali dengan langkah Jegek Bagus yang membawa papan nama kabupaten, mengenakan busana payas agung khas Kabupaten Buleleng, payas riasan yang digunakan dengan ciri khas kesir di bagian pundak, serta empak-empak dan bunga tunjung tutur dengan tata rambut yang disebut pusung songgeng. Penampilan Jegek Bagus kali ini semakin gagah dan anggun dengan mengenakan tenun songket dan endek sutra mastuli yang merupakan ciri khas payas agung Jegek Bagus Buleleng. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the next is Buleleng Regency. Buleleng, known as the land of Panji Sakti, boasts a rich variety of arts and cultural tradition. This year, Pedaya performance by Buleleng is represented by Sakabalo Gurnita from the State Hindu College, Staff Empu Kuturan Singaraja, which present an array of the North Bali's distinctive expression. This period begins with a pair of Jegek Bagus, elegant male and female dancer carrying the nameplate of the Regency, dressed in the grand traditional attire known as Payas Agung Buleleng. This outfit features distinct shoulder ornaments, floral accessories such as tunjang tutur, and hairstyle called pusung songgeng, a hallmark of Buleleng. The look is enhanced by a refined blend of songket and endek sutra mastuli wave, which collectively define the signature style of Buleleng ceremony fashion. Berikutnya ditampilkan barisan pembawa uperengga. And following the nameplate bearers, the next segment present is ceremonial procession featuring symbolic items such as kober singa ambara raja, kober swastika, bandrangan, umbrellas of payung, jabong, and lelontek. The dominant red cones represent the inherited bravery of Panji Sakti, a legacy preserved through the social and cultural life of the Buleleng people, especially in their artistic tradition. Buleleng sebagai daerah pesisir yang memiliki pelabuhan tua yang disebut Pabean, menyimpan kehidupan pluralisme dengan penuh keragaman seni dan budaya dengan tanda pura Pancasila di kubu tambahan. Pada barisan ini ditampilkan tari Janger Nyali, Burdeng Desa Pengayaman, Barong Sayap Lenteng Lingguang Kiong di Eks Pelabuhan Buleleng, dan boneka gendong dari Desa Les. These are accompanied by two court advisors, Ki Gosot and Ki Dumpiang, loyal lieutenants in the kingdom. The sacred heirloom Chris Ki Mundaran symbolize the grandeur of Panji Sakti as ruler of the Buleleng kingdom. Selanjutnya Duta Kabupaten Buleleng menampilkan garapan tari kreasi pedayangan yang diberi nama Bungan Deng. Garapan tari kreasi pedayangan Buleleng ini dipergunakan khusus pada saat upacara ngoben tingkat utama pada rentetan acara kebaktian keluarga, di mana semua anggota keluarga yang masih dalam satu telah wajib memberikan penghormatan terakhir kepada tetua yang diaben. Keunikan tradisi ngaben utama di Buleleng adalah ngaturan bungan deng, di mana keluarga yang bersangkutan mendapatkan pemeras atau biasanya secara cucu, cicit, kompiang. Mereka wajib ngaturan atau ngejot
berupa sepasang deng kepada keluarga yang melaksanakan upacara ngaben. Garapan ini diiringi dengan barengan angklung Don Pitu khas Buleleng. It's a thematic theatrical presentation titled Bandung Rangki, inspired by the traditional lifestyle of Desa Padawa, one of the oldest villages in North Bali. This work tells the story of villagers harvesting nira, sap from around palm trees, and processing it into Padawa palm sugar. In Padawa culture, the act of tapping and collecting palm sap is deeply sacred practice. It must be performed in silence, no talking or greeting along the way, when carrying the sap back to the Bandung Rangki, a traditional house used for processing it. Sebagai sajian pemungkas, Kabupaten Buleleng mempersembahkan garapan tematik berjudul Agra Buana Raksa yang bermakna penjaga peradaban hulu. Agra Buana Raksa mengisahkan masyarakat Padawa yang menjalani ritus Sabel Malungi di desa adat Padawa, yaitu sebuah ritus yang sudah menjadi warisan budaya tak benda, penanda kesuburan, kemakmuran dan kedamaian masyarakat Padawa yang ditujukan kepada Yang Betara Lingsir. Penanda kesuburan kuno yang diwariskan hingga saat ini sebagai bentuk laku penjaga peradaban hulu hingga tercapai jagat kerti. Gamelan Adi Merdanga digunakan untuk mengiringi karya ini dengan mengedepankan karakter tabu-tabu Bali Utara seperti lelonggoran dan sekatia. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, last but not least, the Buleleng Regency delegation present a thematic performance titled Agra Buana Raksa, Guardian of the Upper-Orient Civilization. This piece narrates the Sabah Malungi ritual of Desa Adat Padawa, a secret tradition passed down through generations. Recognized as the intangible cultural heritage, the ritual signifies fertility, prosperity, and peace, and is dedicated to Yang Betara Lingsir. And in Padawa term, this is known as Tektek, symbolizing the periodic balance between Pawongan, human relation, Palemahan, environment, and Parayangan, spiritual realm. The ritual reflects an ancient legacy of the community's role as guardian of upstream civilization, striving toward the vision of Jagat Kerti. The piece is accompanied by gamelan Adi Merdanga, emphasizing North Balinese musical style such as lelongoran and sekatia.
Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Buleleng. Hadirin selanjutnya, Kabupaten Bangli. Yang mewakili harus dijaga puluhan Kecamatan Kitabalu, Kabupaten Bangli. Duta Kabupaten Bangli yang membawa pemenangan yang diikuti oleh pasangan Jikit Manis Bangli yang tampil dengan Payas Gora Bangli. Payas Gora Bangli adalah busana pengantin yang berasal dari Puri Agung Bangli. Payas ini merupakan warisan budaya yang memiliki keunikan tersendiri. Pemasangan selendang pengantin wanita berbeda dengan payas yang lain, yakni selendangnya menjuntai ke depan atau sering disebut dengan kasur runtang. Sedangkan untuk pria menggunakan tetekas jejuntakan dan pemasangan tetekas ujungnya diikat ke belakang dengan tatanan rambut menggunakan bunga wangi-wangian dan bunga ras. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Bangli Regency. The Bangli delegation is represented by the Sekta Baswara Batur, featuring a series of performances that highlight the unique culture of artistic tradition of the region. The parade begins with a pair of jagat bagus in traditional Bangli attire, known as Payas Gora Bangli, a cultural heritage with distinctive features, particularly in the bridal attire, where the selendang sash is draped forward, a style known as kasur runtang. The groom wear tetekas jejuntakan with the ends of the sash tied at the back. Their hair is adorned with aromatic flowers and the signature bunga reog.
warga yang membawa kober swastika dan kober poleng sebagai simbol keseimbangan dan ritual sakral dalam setiap upacara di Desa Batur, terutama di Pura Ulun Danu Batur. Bandrangan, payung atau kedung, lelontek dengan nuansa hitam sebagai simbol keagungan masyarakat Bali Aga yang ada di wilayah perbukitan Pucak Pandarajon yang memiliki peradaban Bali kuno juga dihadirkan dalam barisan upacara ini. Sajian adalah budaya yang telah mentradisi dan menjadi bagian integral dalam sistem upacara masyarakat Bali, terutama di Batur, Sukawana, dan sekitarnya. Sebagai upaya pelestarian seni tradisi khas Bali, pada kesempatan ini, PNAY Kabupaten Bangli menampilkan kreasi tari bebarisen yang terinspirasi oleh tarian sakral untuk upacara keagamaan di Desa Batur, terutama pada saat Purnama Kedasa di Pura Ulun Danu Batur. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. For the next, Bali Regency is present Tajan segment. Tajan or ritual cockfighting is a long-standing tradition deeply integrated into the religious ceremonies of Balinese society, especially in Batur, Sukawana, and surrounding areas. In an effort to preserve Bangladesh traditional art, the delegation presents the Baris dance, a sacred dance that must be performed during religious ceremonies in Batur, especially during Purnama Kedasa at Pura Ulun Danu Batur. This dance is performed by Tempekan Jero Baris and accompanied by Tempekan Jero Gamal as the gamelan ensemble. Tari Baris represent devotion, heroism, and protective spirit of the agrarian community in Batur. budaya yang menggugah harmoni sekaligus konflik kosmik hingga transformasi mereka menjadi sosok sakral berupa Barong Landung. Pertemuannya dengan Kang Chingwi, sosok perempuan dari peradaban Tionghoa, membuka ruang baru bagi dialog antar budaya. Representasi visual. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the reflection of the 2025 Bali Art Festival theme, Bali present a thematic performance titled Jaya Pangus Kreta Buang. This piece tells the story of the 13th century Balinese kings based in the Panarajon region, with the royal palace of Singa Mandawa. The mythological tale of King Jayapangus and Kang Chingwi follows a spiritual cross-cultural journey filled with both cosmic harmony and conflict, culminating in their transformation into the sacred figures of Barong Landu.
Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Bali. Hadirin selanjutnya Kabupaten Klungkung. Melalui pet ayokan ini, Klungkung menampilkan pembawa papan nama yang dilanjutkan dengan tokoh pati zaman Gelgel. Klungkung adalah kabupaten yang pernah tercatat sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Bali dan pernah mencapai puncak kejayaannya pada era Kerajaan Gelgel. Wibawa Keraton Sweja Pura di Gelgel sampai abad ke-16 berhasil terjaga sampai waktu yang sangat lama. Hal ini tidak lepas dari peran penting para pengabdi atau pendamping Ide Dalem sebagai penguasa Bali. Pengabdi-pengabdi itu memiliki beberapa nama sesuai jabatan. Salah satunya adalah Anglurah Agung yang dijabat oleh Gusti Agung Dimade atau dengan nama lain yaitu Kiai Agung Dimade yang akhirnya dikenal dengan nama I Gusti Agung Maruti. Jabatan ini adalah posisi tertinggi di antara jabatan para patih di periode keemasan Gelgel. Ada beberapa nama patih lain seperti Ki Dukut Kerta yang memiliki nama asli Gede Pasak Subrata, Kiai Kelapo Diana, Arya Kota Waringin, dan sejumlah nama-nama besar lainnya. Kabupaten Klungkung merupakan suatu daerah yang kaya dengan ragam rupa budaya, tata rias, dan busana yang khas. Beberapa kekhasan tersebut dapat dilihat pada barisan Payas Agung, Payas Agre, dan Payas Niras. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this is the Klungkung Regency. Klungkung was once the political center of the Balinese kingdom and reached its golden age during the Gelgel Kingdom era. The prestige of Swechapura Palace in Gelgel lasts well into the 16th century. This enduring power is inseparable from the prophetical roles played by the Pengabdi, court attendant of Ide Dalam, the sovereign of Bali. Di barisan berikutnya, Duta Pet Ayo Kabupaten Klungkung menampilkan berbagai jenis kemasan upakara dan uparengga yang digunakan oleh masyarakat saat mengadakan ritual. Jenis upakara yang ditampilkan pada kesempatan ini tidak mengandung nilai kesakralan dan merupakan bentuk tiruan dari upakara yang menjadi tradisi masyarakat di Klungkung. Beberapa upakara yang ditampilkan yakni Canang Rebong, Gebogan, dan Banten Prani. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this segment also features a ceremonial period of rituals item of Uparengga, ritual para Pengali. The types of the offering displayed on this occasion are not sacred but are artistic representation of traditional ritual practiced by the people of Klungkung. The offerings include Canang Rebong, Gebogan, and Banten Prani.
Canang rebong is a type of offering used in Balinese Hindu ceremonies. Umbul atau lelontek yang masing-masing memiliki makna dan filosofi. Uparangga berupa kober Anoman, kober Garuda, kober Dewata Nawasanga, bandrangan, tedung pagut perak, dan lontek naga yang ditampilkan kali ini merupakan produk asli khas desa Kamasan Gelgel. Excellencies, ladies and gentlemen, Uparingga refers to the various instruments and decoration used in Balinese Hindu ceremonies. This includes space adorned with horsehair called bandrangan, colorful umbrellas of tedung, and tall flags umbul-umbul, and decorative banners or lelontek. Bali Ida dalam Ketut Semara Kepakisan pada abad ke-14 yang merupakan cikal bakal masyarakat muslim pertama di Bali. Rudat ini memadukan seni gerak silat, tari, suara, dan tabuh dengan lirik dan syair yang mengandung nilai-nilai luhur diiringi dengan perpaduan tabuh tradisional bernuansa Islami dan Bali. Rudat Kampung Gelgel adalah inspirasi dan motivasi bagi generasi muslim Bali. Excellencies, ladies and gentlemen, now is present Rudat. Rudat from Kampung Gelgel is traditional art passed down through generation. It originated from 40 Muslim warriors who served as royal guards to Ida dalam Ketut Semara Kepakisan in 14th century Balinese king, and are recognized as the first Muslim community in Bali. Tari Bari Jangkang merupakan bentuk tari Bali khas Kabupaten Klungkung. Tarian ini berasal dari desa Pelilit Nusa Penida sehingga terkenal dengan nama Jangkang Pelilit. Namun tari Bari Jangkang yang ditampilkan pada kesempatan ini merupakan garapan baru dengan menggabungkan beberapa gerak tari baris yang ada di Pelilit dan di Banjar adat budaya Klungkung. Baris Pertiwa ini memiliki nilai tersendiri di mata masyarakat Klungkung. Excellencies, ladies and gentlemen, now is present Baris Pertiwa. Baris Pertiwa is a dance offering dedicated to the soul of the deceased or pemendak layon during plebon ceremonies for royal elders in the Klungkung Palace. This then gained wide acclaim with first performed at the Bali Art Festival representing Klungkung Regency. It has returned as a new artistic creation by the youth during the 2025 festival opening. Tari barisan ini diiringi gamelan gong
Gade yang merupakan gamelan golongan madya yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16. Gong Gade termasuk barengan agung dan langka dengan sebagai stasiun penebas. Kabupaten Sumsel menampilkan cara panjangnya merupakan Raja Bali keempat dari warisan Pakistan telah menorehkan tinta emas dalam puncak kebesaran Kerajaan Pasir Bali yang berkedudukan di keraton Selatan Lingkar Salapura hingga periode tahun 1459 sampai 1550. Dikenal sebagai era titik puncak api jaya Kerajaan Swecapura Gagal di bidang sastra, agama, budaya, serta militer. Pemerintahannya mencapai stabilitas politik yang tinggi serta berhasil mempersatukan seluruh wilayah Bali, termasuk Nusa Penida di bawah otoritas Kerajaan Pusat Gelgel, dan kekuasaannya berhasil mencakup wilayah Pasuruan, Blambangan, Lombok, dan Sumbawa. Pada abad ke-16, tahun 1501 atau 1512 Masehi, dalam ekspansi militer Kerajaan Gelgel yang dipimpin oleh Triyana Ularan memperoleh kemenangan atas wilayah Blambangan serta berhasil membawa pulang sejumlah barang-barang dan beberapa kesenian seperti tari gambung, topeng, wayang, dan lain sebagainya. Semua itu telah menjadi hasil adopsi seni budaya yang sampai saat ini masih lestari. Begitu pula peninggalan budaya yang lainnya seperti Pura Das.
Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Tungku. Kabupaten Tabanan mengawali PRI-nya dengan pembawa nama kabupaten yang menggunakan busana payas melunakkan khas Kabupaten Tabanan dengan ciri khas selendang yang dipasang dan ditata sedemikian rupa di kepala. Lelunakan merupakan pengembangan Tengkuluk awalnya, di mana pada Tengkuluk berfungsi sebagai pengikat kepala dan rambut zaman dahulu. Untuk busananya dililit selendang dari dada melingkar hingga ke bagian pinggul. Berikutnya adalah barisan payas agung khas Kabupaten Tabanan. Secara umum penampilan payas agung khas Tabanan pada prinsipnya sama dengan payas agung daerah lain di Bali. Hanya saja ada sedikit keunikannya yang terletak pada bagian kepala memakai galung pandu dengan rambut terurai dan pada hiasan badan memakai selendang merah yang disebut ketengsen. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now is Tabanan Regency. Tabanan Regency opened this year Ped Aya with a display of the main board bearers adorned in payas lelunakan, the traditional attire unique to Tabanan. Its distinctiveness lies in the head ornamentation from a sas or selendang, an evolution of the Tengkuluk, a traditional head and hair wrap used in ancient time. The uniqueness of Tabanan's delegation is further emphasized by the use of payas agung, the regal ceremonial attire. While structurally similar to other regional payas agung, Tabanan's version stands out with its signature adornment. Selanjutnya, Kabupaten Tabanan menampilkan tari Jayaning Singgasana Aum, bermakna kejayaan kota Tabanan sebagai tempat atau linggih menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Kejayaan pemerintahan Kabupaten Tabanan sebagai singgasana yang bergerak dinamis, bersinergi antara pemimpin dengan masyarakatnya.
karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, ketegasan dan demokrasi serta cinta rakyatnya menjadi aktualisasi bermakna, ditransformasikan melalui gerak tari yang estetis, dinamis, tegas dalam konseptual keagungan kepemimpinan. Properti cakra naya atau cakra yang berputar mengejawantahkan sebuah perputaran kehidupan dengan konfigurasi Trisakti, yakni pencipta, pemelihara, dan pelebur, menjadi Eka Sakti menuju kesejahteraan dan tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Tarian ini diciptakan berdasarkan ide dan gagasan dari Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya. Or Lingge, entering the new era of Tabanan, aman, safe, unggul, excellent, and madani, civilized. And this then reflects the triumph of the Tabanan government as the dynamic throne Singgasana, synergized by a leader and dear people. This then is the personal concept of the region of Tabanan. Dan pada barisan berikutnya, Kabupaten Tabanan menampilkan garapan tari bebarisan yang terinspirasi dari tari baris memedi dari Banjar adat Puluk-Puluk, Desa Tengkuda, Kecamatan Penegang, yang merupakan warisan budaya yang berharga dan memiliki hubungan erat dengan upacara Pitrayatna. Tarian ini biasanya dipentaskan dalam upacara ngaben sebagai penghormatan kepada arwah leluhur dan tidak hanya mengantarkan arwah ke alam yang lebih baik, tetapi juga mengingatkan pentingnya hubungan antara yang hidup dengan yang telah meninggal. Karya And traditionally, this dance performed during ngaben or cremation ritual. This dance pays respect to ancestors while reminding the living of their connection with the deceased. Dan sebagai sajian pamungkas, Kabupaten Tabanan menampilkan garapan tematik yang mengangkat keunikan tradisi Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel dan sekitarnya, di mana konsep subak, tatanan pertanian yang asri serta upacara ritual suci pertanian digelar untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Ngadegan Betara Sri di Lumbung atau Jina sebagai bentuk rasa syukur atas keberlimpahan panen adalah kegiatan upacara yang rutin dilaksanakan. Garapan tematik Singgasana Jaya Mahardika adalah mengenang kejayaan Tabanan sebagai adat sakral dan tradisinya. Pemimpin era baru menjadi panutan dalam menjaga dan menjunjung nilai-nilai spirit yang terwarisi di bumi Tabanan, dengan ide konseptual yang syarat makna akan kesuburan bumi Tabanan.
this thematic performance, Tabadan presents Singasana Jaya Mahardika, inspired by non-secret tradition from Wangayogede village in Penapel district. It highlights the Subak system, traditional irrigation and farming governance, secret agricultural ritual, and ceremonies such as Ngadagan Betara Sri held at the granary as a form of gratitude for abundant harvest. Ide konseptual ini sangat sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Tabanan mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Dan garapan ini diiringi dengan ensemble okoan yang merupakan untuk memohon kesuburan dan perlindungan tanaman. Seiring perjalanan waktu, okoan kemudian digarap menjadi ensemble musik yang berfungsi sebagai atraksi seni. Excellencies, ladies and gentlemen, finally the parade concludes with the presentation of Okokan, a traditional wooden instrument swung to produce sound. Shaped like a flute drum or pendulum, it contains an internal striker of pallet. Okokan is typically tied around livestock, such as cows and buffaloes, serving both as decoration and protective charms against evil spirits or disease. It also plays a role in agricultural ritual for fertility and crop protection. And over time, Okokan has also become a vibrant art performance.
Kecamatan ini menampilkan berbagai pasangan kesenian dan prosesi adat khas Kabupaten Gianyar yang selain mengandung nilai estetika yang tinggi, juga mengandung nilai-nilai filosofi sebagai tuntunan hidup harmonis di bumi. Barisan pembuka diawali dengan pembawa papan nama Kabupaten Gianyar yang dibawakan oleh seorang gadis dengan paras cantik mengenakan kostum payas madya serta diapit. Presenting this rich heritage, Gianyar this time presented by Ubud District. And the procession begins with an emblem bearer, a beautiful young woman wearing the elegant payas madya costume. Following this are charming of Joget Bagus Gianyar and Truno Trumi Gianyar, dressed in payas agung. Gianyar's signature ceremonial costume, payas agung, is not just attire; it is a symbol of beauty. And this segment is accompanied by the majestic gong beri ensemble. Suasana kesenian yang terdiri atas umbul-umbul, gober, bebambrangan, payung kabut dan tingkatu. Barisan ini dengan gamelan angklung. Umbul-umbul, vertical flag, kober, bebantrangan, spears, payung pagut, and tedung agung, secret umbrella, accompanied by the vibrant sounds of the Kalagunur gamelan. And adding another layer of traditional beauty is the group of women carrying gebogan, or towering fruit offerings, escorted by the melodious tones of Kabupaten Gianyar dengan pengalaman estetikanya yang sudah matang telah banyak melahirkan karya monumental. Salah satunya adalah tari legong gaya Peliatan yang pernah menjadi ikon misi budaya Bali di Paris Expo pada tahun 1931. Misi budaya ini selain mengenalkan seni dan budaya Bali, juga sebagai pintu gerbang masuknya pariwisata ke Bali. Pada kesempatan ini, Duta PKI Kabupaten Gianyar membawakan 3 jenis tari legong, yakni legong jobo, legong lasem, dan legong semarendana sebagai sajian tari khas Kabupaten Gianyar. Ladies and gentlemen, with its major artistic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. One of its most notable contributes is the Legong Peliatan dance. With Seduan Paris Expo, the cultural mission not only introduced Balinese arts, but also opened the door for tourism development in Bali. And for this year's third year, Gianyar presents 3 types of Legong dances: Legong Jobok, Legong Lasam, and Legong Semarandana. And each dance represents Gianyar artistic legacy.
selanjutnya sebagai garapan kreasi baru yang digali dari potensi desa adat Kabupaten Gianyar, menampilkan salah satu tradisinya Singhakerta Ubud. Tradisi ini merupakan rangkaian dari upacara pengurupukan, yakni sehari sebelum Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan saat sandikala atau menjelang malam. Tradisi ini adalah tradisi saling melempar obor dari sabut kelapa yang dibakar dengan melibatkan masyarakat desa. Tradisi siap sambut ini memiliki nilai-nilai bentuk simbolis untuk mengusir roh jahat serta menyucikan diri dan lingkungan dari pengaruh negatif. Tradisi ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menyaksikan kearifan lokal Bali yang syarat akan makna luhur. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, highlighting the potential of traditional village, Gianyar features one of its unique tradition known as Siap Sambut. This ritual comes from Desa Singhakerta Ubud and is part of the pengerupukan ceremony held the night before Nyepi Day during the twilight hours or sandikala. Sebagai sajian pamungkas, Duta Pet Air Kabupaten Gianyar menampilkan garapan kreasi tematik yang berputar istimewa Desa Singhakerta Kecamatan Ubud dengan judul Singa Ambara Kerta. Dalam garapan ini dipisahkan kerajaan yang ada di Bali, yaitu Kerajaan Sukawati dan Kerajaan Mengui. Pertemuan antara dua tokoh besar ini meskipun diawali dengan terjadinya konflik, namun konflik dapat diselesaikan secara damai dengan kesepakatan pembagian wilayah yang ditandai dengan membentangnya Sungai Ayung yang membagi dua, yakni wilayah barat dan timur sungai. Dengan demikian kedua belah pihak menerima dengan lapang dada, sehingga tempat terjadinya peristiwa itu kemudian disebut dengan nama Singhakerta. Akhirnya, dalam keheningan dan keteguhan dalam bertapa, datanglah cahaya dari Ambara. Cokorda Gede Karang akhirnya memperoleh anugerah berupa sebilah tombak sakti yang bernama Tombak Lintang Kukus. Laksana Garuda yang turun dari langit, Cokorda Gede Karang kembali dengan semangat membara menyerang pasukan Mengui. Ketika tombak lintang kukus itu dihunus, angin kencang pun melanda dan pasukan Mengui porak-poranda lari tunggang langgang sebelum mereka sempat bertempur. Melihat kejadian yang sangat luar biasa itu, akhirnya Raja Mengui turun tangan langsung untuk menyelidiki, dan di tempat itulah beliau bertemu dengan Cokorda Gede Karang yang membawa senjata tombak lintang kukus yang sangat sakti. Di sanalah akhirnya Raja Mengui tidak melakukan
Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Gianyar. Hadirin selanjutnya, Kota Denpasar. Di tengah derasnya hantaman arus globalisasi, Kota Denpasar hingga saat ini masih teguh dalam menjaga dan merawat tradisi seni dan budayanya. Dengan semangat Wasudewa Kutung Bakal dan menyambut raya, Kota Denpasar senantiasa menghormati keragaman dan menjunjung tinggi persatuan guna terwujudnya masyarakat yang harmonis, maju, sejahtera, dan bahagia. Pada PRI tahun ini, Kota Denpasar mengusung tema besar Berebong sebagai cerminan kekuatan spiritual, budaya, dan harmoni yang teguh di tengah-tengah masyarakat Denpasar. Prosesi ini menggambarkan harmonisasi jagat raya dari skala menuju niskala, dari dunia nyata menuju dunia spiritual melalui rangkaian pertunjukan budaya yang menyentuh batin, membangkitkan rasa, dan meneguhkan jati diri. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we will present Denpasar City. Amidst the strong current. Sajian PRI diawali dengan pembawa papan nama Kota Denpasar yang dibawakan oleh para teruna-teruni pilihan berbusana adat. Sajian PRI diawali dengan pembawa papan nama Kota Denpasar yang dibawakan oleh para teruna-teruni pilihan berbusana adat. Dan selanjutnya menyusul barisan perempuan membawakan gebogan, yaitu rangkaian persembahan bunga dan buah sebagai simbol penghormatan dan cinta kasih kepada alam semesta. Perform dance to the tune of Putri Cening Ayu, played by Gong Suling, representing the hope for future generation who will preserve cultural heritage. Selanjutnya, PNI Kota Denpasar menampilkan kostum karnaval dengan berbagai warna dan karakter. Dengan sentuhan kreativitas dalam mengolah bahan daur hidup, terwujudlah kostum yang khas. Kostum ini diolah dari janur dan terinspirasi dari penjor hias di Pura Agung Petilan, Kesiman. And then the Denpasar delegation then showcases carnival costumes full of character and vibrant hues, creatively crafted from renewable materials such as janur, young coconut leaves, and inspired by the penjor decoration of Pura Pengrebongan. Those outfits embody both uniqueness and sustainability. Kayanya Kota Denpasar dengan ragam budaya yang khas dan senantiasa menjadi ladang inspirasi ditunjukkan lewat garapan petopengan. Garapan kreasi petopengan ini terinspirasi dari segala jenis topeng yang berkembang di Kota Denpasar. Berbagai jenis topeng yang ditampilkan ini memberikan makna keberagaman masyarakat Kota Denpasar. Garapan ini diiringi dengan gamelan tambur yang terdiri dari beduk, gongberi, dan sangkakala. Ladies and gentlemen, Denpasar. Berebong adalah prosesi ritual yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali di Pura Agung Petilan. Prosesi ini bukan sekedar tradisi, melainkan sebuah penghayatan mendalam terhadap keseimbangan kosmik, hubungan manusia dengan alam, kesadaran spiritual kolektif. Berebong yang bermakna berkumpul atau bertemu adalah titik pertemuan antara niskala atau yang tak kasat mata dengan skala atau yang nyata. Umat Hindu berkumpul untuk memohon penyucian
pensucian bumi, menyeimbangkan energi positif dan negatif, serta memperkuat rasa persaudaraan dalam satu desa adat. Dalam prosesi ini terjadi atraksi transenden para pemedak mengalami kesurupan sakral atau kerauhan. Barong dan Rangda menari bersama dalam simbolisme harmoni antara Dharma dan Adharma, bukan untuk menyediakan yang satu, tapi untuk menjaga keseimbangan keduanya. Garapan ngerebong dibagi menjadi beberapa bagian, dimulai dari Rejang Poleng, yaitu tarian suci. This sacred procession features strange ritual of barong where the bulls act as spiritual medium while barong and Rangda dance together, symbolizing the harmony between Dharma and Adharma, not to eliminate one, but to maintain the cosmic balance. The performance unfolds in spiritual stage. It begins with Rejang Poleng, a state dance floor in black and white, checkered fabric representing the balance between opposites. The spiritual figure of procession dance. sebagai simbol pemurnian dan keseimbangan energi dalam kehidupan. Prosesi kemudian berlanjut pada kerauhan, di mana pemegang mengalami kesurupan suci, mempersembahkan tubuh or pageant, a symbolic deification or sacrifice and energy balance. The trance moment of the action, then ensues, with sacred procession reflecting the connection between the physical and spiritual world.
Puncak garapan ini ditandai dengan kehadiran ogoh-ogoh, simbolisasi pengendalian nafsu dan kebersihan ala bawah sadar manusia. Di balik wujudnya yang menyeramkan, tersimpan spirit kebahagiaan dan harapan baru menuju kehidupan harmoni. Garapan ini diiringi dengan gamelan belakanjur, menciptakan atmosfer heroik dan spiritual yang menyatukan kekuatan skala demi skala dalam satu irama semesta. Kesatuan TNI yang ditampilkan Kota Denpasar bukan sekedar parade budaya. Ia adalah pesan hidup bahwa menjaga budaya dan spiritualitas bukanlah beban, melainkan kehormatan. Dalam semangat Wasudewa Kutumbaka, kita diajak bersatu menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan dalam satu keluarga besar semesta. Ladies and gentlemen, the climate feature is an ogo-ogo, symbolizing self-control and purification of the substitutes behind the person appearance lines in the spirit renewal. And the entire sequence is carried by the dynamic rhythms of gamelan Belakanjur, merging tangible and intangible force into unified cosmic rhythm. Denpasar Pet Air is not merely a cultural period. It is living message. Preserving culture and spiritually is not a burden but noble duty. In the spirit of Vasudewa Kutumbakam, we are called the safeguard harmony between people, nature, and the divine as one universal family. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kota Denpasar. Yang bukan sekedar senjata, melainkan lambang spiritual dan budaya yang menancapkan akar mendalam dalam jiwa masyarakat Badung yang cinta akan kehidupan yang harmonis. Sebagai pembuka Pet Air Kabupaten Badung diawali oleh sepasang cegek bagus yang membawa papan nama bertuliskan Kabupaten Badung. Mereka tak sekedar memperkenalkan identitas melalui balutan busana khas Badung, namun juga mewakili martabat dan marwah daerah, menyapa penonton dengan tatapan yang penuh keteduhan hati. Di belakang barisan cekek bagus hadir barisan kebongan. Bukan semata persembahan, namun bagai lukisan hidup yang terinspirasi dari pesona pet di Pura Taman Air Nyamui Kabupaten Badung. Para pembawanya tampil anggun mengenakan taman masurobokan dan mencicingan di selendang cecawangan Brahmara yang melambai halus seperti dihempas desir angin suci. Rambut ditata dalam gaya pusung tagal. Unity and youthful pride, they embody cultural dignity, dressed in signature Bebadungan attire.
In behind them follows the Gabogan formation. Not just operating but living are inspired by charm of the path at Puro Taman Ayun Mengu. The woman wear common Mosrok Toga and Mecincingan, draped with the Cecawangan Brahmara sas. Their hair in Pusong Tagal, adorned with blooming fresh flower, representing the grace of sacred simplicity. Barisan ini semakin hidup dengan kehadiran umbul-umbul yang menjulang ke langit, tampil selaras dengan kober dan tedung yang bergoyang lembut, dihias motif ron jagung. Para pembawanya mengenakan busana sesaputan bermotif pamor semangka. Gaya ini dari suasana penuh kelembutan, iring-iringan berganti pada energi yang gagah. Hadir pusparagam tari baris berupa taris dari Anyar yang terinspirasi dari baris PT Kok Jago, khas Dharma Sabel dan Tegal. Para penari tampil bak prajurit mengenakan busana hitam putih yang mencerminkan filosofi bila keris lambang dualitas, keteguhan tekad dan kekuatan perlindungan. Sabuk bermotif pamor semangka dililit di pinggang, berpadu dengan silibah danda bermotif goleng, menyeimbangkan maskulinitas dan harmoni. Sementara gelang tukul di pergelangan tangan menegaskan karakter mereka sebagai penjaga estetika dan kekuatan budaya. Sabuk petet dan cawangan Brahmara putih yang ditampilkan memberi sentuhan kesucian dan kesetiaan. Kancik polen dan simping mempertegas dinamika gerak yang tegas namun tetap anggun. Dan ini diiringi dengan gamelan beleganjur dengan komposisi yang dirancang penuh semangat dan kekuatan berpadu menjadi mantra musikal yang membangkitkan rasa persatuan.
Badung menampilkan garapan kreasi baru bertema pariwisata Badung. Garapan ini merupakan representasi tematik dari interpretasi jagat Certi di Kabupaten Badung. Dalam sajian ini ditampilkan perpaduan harmonis antara masyarakat adat, penari, serta musisi yang didominasi oleh warga negara asing sebagai simbol bahwa nilai-nilai kearifan lokal Kabupaten Badung telah menembus batas etnik, bangsa, dan budaya. Keterlibatan warga negara asing dalam barisan ini bukan sekedar bentuk partisipasi, melainkan perwujudan nyata dari filosofi Pawongan dalam jagat Kerti, yaitu pemahaman hubungan antar manusia tanpa sekat asal usul. Mereka belajar menghayati dan menjadi dalam irama budaya Bali bukan sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang ikut menjaga nilai dan estetika. Secara keseluruhan prosesi PKL ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung bukan hanya sekedar wilayah administratif, melainkan ruang kehidupan yang bernafas, bergerak dan berkembang dalam semesta kreasi yang suci. Badung adalah tanah yang menjaga harmoni antara warisan leluhur dan kemajuan, menjadi kota baru Bali yang membumi sekaligus menjulang. Ia sebagai pusat budaya, pendidikan, dan ruang kreatif serta membangun masyarakat ini bertujuan pada aktualisasi dunia. This inclusion symbolizing Pawongan, universal human connection behind ethnicity or nationality. Badung stands as a cultural, educational, and creative hub, nurturing the future while growing in ancestral wisdom.
Kabupaten Badung. Boleh kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah untuk persembahan Band Ayah serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025 kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Akhir kata acara kami tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.